Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'asr innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Syuhada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seiring dengan doa Rasulullah SAW atas kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Rasulullah SAW senantiasa mendoakan kita di setiap pagi hari kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah memberikan pada kita untuk senantiasa mempergunakan waktu-waktu yang ada pada diri kita. Isnatani maqbulun katsir minan nas. Ada dua hal kata Rasulullah SAW yang manusia itu sering lalai. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan pada diri kita dan kesempatan pada diri kita, kadang-kadang kita sering melalaikan kita punya kesempatan, kadang-kadang kita lalaikan begitu saja kesempatan tersebut sehingga hilang daripada diri kita. Demikian pula dengan kesehatan kita, ketika diberikan kesehatan pada kita, kadang-kadang juga lalai dengan kesehatan kita sehingga hilanglah kesehatan tersebut dari diri kita. Dan tatkala kedua hal tersebut hilang atau salah satu hilang pada diri kita, maka baru kita merasakan betapa pentingnya sehat dan kesempatan tersebut. Betapa pentingnya kesehatan dan kesempatan tersebut waktu luang ada pada diri kita. Kita ingin melaksanakan sesuatu, nggak ada luang, nggak ada waktu untuk kita, sehingga kita tidak merasakan hal tersebut. Kita mengadakan sesuatu pada diri kita dalam keadaan sakit juga demikian, sehingga hilanglah hal tersebut. Maka mari kita sama-sama menjaga dua hal ini yang kata Rasulullah SAW pada diri kita. Jaga pada diri kita kesehatan kita, mari kita gunakan baik-baik kesehatan ini untuk senantiasa kita taat pada Allah dan Rasulnya. Demikian pula dengan kesempatan kita, apa yang Allah berikan pada kita kesempatan ini, mari kita gunakan dengan kesempatan dengan sebaik-baiknya, termasuk kita duduk dalam majelis ilmu yang seperti ini. Duduk kita di majelis ilmu seperti ini, itulah salah satu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ulama membagi kepada kita bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, iman itu senantiasa naik dan turun, iman itu senantiasa fluktuatif, kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Yazidu bil ta'ah, dan iman itu akan naik ketika ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan turun ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah dalam hal ini. Bersabarlah dalam kita ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sabar itu adalah menahan diri kita, menahan sesuatu yang ada pada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam beberapa ayat Quran mengatakan, dan diantaranya tadi dikatakan
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Bersabarlah. Mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah. Begitu besarnya esensi sabar ini dalam kehidupan kita. Segala sesuatu halnya memerlukan kesabaran. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan kesabaran kita. Demikian pula ketika kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala juga memerlukan kesabaran kita. Dan demikian pula ketika kita ditimpa musibah juga memerlukan kesabaran-kesabaran kita. Bapak dan Ibu, ada sesuatu hal dalam masalah sabar ini. Ketika sesuatu hal tersebut, sabarkah atau tidak sabarkah kita, itu tidak akan merubah keadaan kita. Contoh, ketika salah satu di antara kita terkena musibah, baik sabar atau tidak sabar, musibah tersebut sudah terjadi pada diri kita. Kebakaran beberapa hari yang lalu terjadi, ya sudah kebakaran, ya sudah, sabarlah kita. Kita sabar ketika itu tidak sabar, maka kebakaran sudah selesai. Tidak akan merubah keadaan kita, kecuali kita harus bersabar. Meninggalnya di antara kita, orang tua kita, adik kita, istri kita, suami kita, anak kita, ketika mereka meninggalkan kita, maka marilah kita bersabar. Karena sabar atau tidak sabar ketika itu tidak akan merubah keadaan kita, karena memang mereka sudah meninggalkan kita, mereka sudah hangus kepada kita. Nah, kata para ulama, hal sabar yang seperti ini tingkatannya adalah tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak ada jalan bagi kita kecuali untuk bersabar. Tapi kadang-kadang ketika kita ditimpa hal yang seperti ini, kadang-kadang yang datang pada diri kita adalah bukan kesabaran terlebih dahulu, kadang-kadang menyalahkan orang lain dan lain sebagainya, ataupun hal-hal yang lain. Sehingga setelah lama berpikir, barulah kita akan, ya sudah sabar, mau apa lagi. Sebagaimana halnya sesuatu, ada seseorang ketika Rasulullah SAW lewat dalam satu kuburan, melihat seorang wanita sedang meratapi kematian daripada suaminya tersebut. Maka Rasulullah SAW, isbiri, sabarlah Anda. Tapi orang wanita ini nggak tahu sampai mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, iya, Anda bila bersabar, Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Tapi ternyata setelah dia tahu apa ini siapa yang mengatakan tersebut, maka dia meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, as-sabru inda sadmil ula. Sabar itu ketika kita ditimpa sesuatu hal pertama kali, ketika itulah kita harus bersabar, bukan setelahnya. Bukan menjelang waktu beberapa saat kemudian kita bersabar, ya mau apa lagi, sabarlah sudah. Bukan seperti itu ketika sabar dalam masalah itu. Ketika kita ditimpa musibah, ketika itu kita bersabar, sudah kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal? Si fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ketika kita ditimpa musibah, dan ini sabar para ulama mengatakan ini sabar tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak akan merubah kondisi kita. Tapi ada sabar yang mana sabar tersebut juga akan memberi kepada kita peluang-peluang yang lain. Peluang-peluang yang lain yang mana ketika kita tidak sabar ataupun sabar, ketika itu akan ada peluang-peluang bagi kita. Sebagaimana peluangnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika dia diajak oleh seorang wanita yang aziz, ketika itu yang sesuatu yang memiliki kekuasaan dan tersebut, untuk mengajaknya berbuat maksiat. Ini ada pilihan. Ketika pada saat itu kalau dia tidak sabar, maka dia akan terjerumus kepada lubang dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada pilihan bagi dia melaksanakan atau tidak melaksanakan. Tapi ketika dia melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan geliman dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah. Nah, hal yang seperti ini kata para ulama, ini adalah tingkatan yang kedua. Jadi sabar ketika kita ini melaksanakan, sabar karena menahan diri daripada maksiat ini, maka ya sabar yang seperti adalah tingkatan yang kedua. Kenapa? Kalau kita sabar dalam hal tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika tidak sabar dalam tersebut, maka kita akan berlima kepada dosa-dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak dan Ibu,
segala sesuatu yang memang kita memerlukan kesabaran. Apapun yang kita laksanakan memerlukan sebuah kesabaran daripada diri kita. Begitu besarnya esensi sabar ini sehingga para ulama memberi kepada kita sangat luar biasa. Membahas masalah kesabaran ini itu sangat luar biasa. Sekali Allah Subhanahu wa taala demikian memberikan dalam bagaimana hal yang tadi saya salah sebutkan oleh imam kita, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' asiman. Bersabarlah kalian dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kepada Allah. Dan sabar yang paling tinggi kata ulama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata taat juga memerlukan kesabaran. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga memerlukan kesabaran. Bukan hanya kepada maksiat saja, bukan musibah-musibah, tapi taat kita kepada Allah juga memerlukan sebuah kesabaran, dan kesabaran yang seperti inilah kesabaran yang sangat tinggi nilai pahalanya. Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu di Grogol ini ada seseorang meninggal dunia. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta yang begitu banyak. Ya, bukan banyak, artinya dilihat daripada nilainya banyak lah, lumayan. Ya. Dan dilelahnya yang menjadi permasalahan itu adalah yang si pemilik harta ini yang meninggal itu dia. Yang si pemilik harta inilah yang meninggalnya itu. Kemudian para ahli warisnya itu berembuk bagaimana ini, ya. Masya Allah, apa yang terjadi ketika itu? Yang meninggal ini adalah seorang wanita, dia punya harta banyak dibanding dengan suaminya ini. Ya. Jadi harta suaminya nggak seberapa, tapi harta istrinya banyak. Dan ini juga memerlukan kesabaran. Ketika ditanya bagaimana membagikan harta warisannya, kebetulan suami istri tidak memiliki anak. Maka berapa Pak bagi suami kalau nggak punya anak itu? Berapa bagiannya daripada harta si istri itu? Setengah daripada harta istrinya itu tersebut. Masya Allah Bapak dan Ibu Allah. Ketika mendengar seperti itu, bagaimana kagetnya para ahli warisnya. Setengahnya akan diberikan kepada suami. Masya Allah, Allah. Ini merupakan sebuah kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika taat pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa. Itulah. Ataupun hal yang lain kepada Allah, ketika kita mendapatkan orang tua kita, ya, ketika kita mendapatkan orang tua kita sampai orang tua tersebut tua renta, itu sangat juga memerlukan kesabaran daripada diri kita. Maka mengurus orang tua yang tuanya nggak seberapa dengan orang tua yang tua sudah semakin renta, itu akan berbeda nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita mengurus orang tua yang sudah tua renta, yang kadang-kadang sudah dikasih makan dikatakan belum makan dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah kesabaran daripada diri kita. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW dalam satu kesempatan, rogiba anfi rajulin man adraka abawahu au ahaduhuma lam yudkhilhuma jannah au kama qala Rasulullah SAW. Sungguh sangat celaka seseorang itu ketika dia mendapatkan orang tuanya, salah satu di antara keduanya, dua-duanya atau salah satu di antara keduanya, lam yudkhilhu jannata. Dia tidak bisa masuk surga karena orang tua tersebut. Celaka orang yang seperti ini. Ya. Jadi kesabaran mengasuh mereka, kesabaran mengurus mereka itu sangat luar biasa Bapak dan Allah. Kalau kita mengurus orang tua itu sangat luar biasa. Maka mari kita flashback kembali kepada kita waktu masih kecil, bagaimana mereka mengurus kita dari bayi, dari mereka melahirkan kita, dari 0 umur kita dilahirkan, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai kita dewasa, sampai kita tua seperti ini, mereka tetap masih menyayangi kita, mereka tetap masih mendoakan kita. Mudah-mudahan anakku jadi anak-anak yang soleh, mudah-mudahan anakku jadi anak-anak yang sukses. Tapi kita kadang-kadang lupa kepada mereka semua. Ya. Kita lupa kepada mereka semua. Bahkan ada satu kisah, seorang ayah, seorang ibu bapak itu
itu bisa membesarkan, bisa mengasuh anak-anaknya, bahkan 10, bahkan lebih daripada itu bisa. Tapi seorang anak, 10 anak itu belum tentu dia bisa mengasuh seorang ayah atau seorang ibunya. Itu sangat luar biasa. Orang tua kita itu bisa mengasuh kita, berapa anaknya Pak? 10. Masya Allah, dididik daripada kecil sampai dewasa, sampai dia sekolahkan, sampai berhasil kita seperti ini. Tapi belum tentu kita ini bisa berbakti kepada mereka. Dari 10 anak ini belum tentu kita bisa ada yang bisa berbakti kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita kepada Allah. Ini adalah sangat luar biasa, kesabaran yang sangat luar biasa memberikan kepada diri kita. Kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Jadi kesabaran yang seperti kesabaran, kata para ulama, kesabaran tingkat yang paling tinggi di antara ketiga sabar tadi adalah kesabaran untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak dan Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus bersabar, ya, sehingga kita mendapatkan kesabaran, kita mendapatkan nilai-nilai pahala Allah yang sangat tinggi, dan kita dimatikan dalam keadaan orang-orang yang sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.